Kurangnya pengetahuan dan minimnya sarana yang tersedia menjadi salah satu alasan bagi setiap masyarakat di pedalaman gagal dalam mendapatkan hasil yang maksimal. Itulah mengapa Tangan Pengharapan menghadirkan program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya program ini diharapkan setiap masyarakat dapat memanfaatkan kebun dan pekarangan mereka hingga mampu memberikan hasil yang maksimal baik untuk konsumsi pribadi maupun dipasarkan. Seperti pemberdayaan yang berada di Senter Tangan Pengharapan yang ada di Halmahera Utara. Yesaya Biu kini bisa melihat perubahan dari hasil kerja kerasnya. Nama saya Yesaya Biu, saya dari Halmahera Utara. Awalnya saya jujur bahwa waktu itu saya juga tidak mengerti untuk mengolah bagaimana caranya untuk menanam dan merawat tanaman. Puji Tuhan di tahun 2018 saya diskusi dengan teman-teman dan saya bertanya, kami tanam dan bisa berhasil. Saat itulah di tahun 2018 yang saya jual dan saya bagikan ke anak-anak. Kebun yang ia olah kini telah menghasilkan sayur yang mampu mencukupi kebutuhan makanan anak-anak yang belajar di Senter Tangan Pengharapan Halmahera Utara, bahkan dijual kepada masyarakat. Ada beberapa tanaman yang kami tanam, yaitu ada tomat, rica keriting atau cabai, terong, kacang panjang, sama caisin. Kiranya setiap masyarakat bisa menerapkan ilmu yang diberikan dan memiliki hasil yang bisa memberikan mereka hidup yang lebih baik. Helping people live a better life. Masyarakat di pedalaman Indonesia memiliki sebuah kebiasaan yang sudah melekat dari kecil. Mereka harus pergi ke pasar pada hari pasar dan pergi ke kebun jika sedang panen. Sekolah pun mereka abaikan karena mereka harus mencari uang untuk bertahan hidup. Pendidikan di daerah mereka masih tertinggal jauh dengan yang ada di kota. Ditambah dengan kebiasaan mereka tidak masuk sekolah memperburuk keadaan pendidikan mereka. Desa adat Tamkesi adalah satu desa adat yang berada di puncak bukit, di Timur Tengah Utara, NTT. Anak-anak di desa ini sering tidak masuk sekolah karena mereka harus bantu orang tua di pasar atau di kebun. Tapi, sejak Tangan Pengharapan hadir di desa mereka dengan program Feeding and Learning, anak-anak sudah jarang bolos sekolah karena dengan mereka datang belajar di sekolah, mereka akan mendapatkan makanan. Sekarang anak-anak di desa adat Tamkesi sudah semakin pintar. Mereka sudah bisa baca tulis dengan lancar dan sudah mulai mengejar ketertinggalan mereka dengan pendidikan di kota. Anak-anak di desa adat Tamkesi sangat senang bisa belajar banyak hal di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu donatur yang sudah membantu anak-anak di desa adat Tamkesi melalui program Makan untuk Belajar. Terima kasih Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Indonesia. Masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan yang berstandar nasional. Menjadi guru pedalaman adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Selain menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi anak-anak di pedalaman, menjadi guru pedalaman juga bisa membawa pengaruh yang baik untuk masyarakat di pedalaman. Deklarasi Pemimpin Masa Depan Bangsa. Saya Sam. Saya Dino. Saya Tangan Pengharapan. Poppy Anggistivani adalah salah satu guru Tangan Pengharapan di Desa Tainino, Timur Tengah Utara, NTT. Ia rindu melihat anak-anak pedalaman bisa meraih mimpi dan cita-citanya. Kalau di kota mereka itu kan kayak bisa belajar sendiri gitu. Maunya fasilitasnya lengkap, mereka itu bisa, maunya kalau untuk belajar saja kan bisa sharing-sharing. Tapi kalau di pedalaman kan keterbatasan, maunya tidak ada jaringan, tidak ada apa-apa. Maunya mereka belajar itu otomatis pasti butuh guru.
kita lihat mereka tuh punya semangat, terus punya mimpi, punya cita-cita, dan di situ saya merasa terpanggil. Desa Tenino ini berjarak cukup jauh dari kota, sehingga anak-anak harus menggunakan apa saja yang ada di sekitarnya untuk belajar, termasuk pensil yang sudah tidak layak digunakan. Setelah selesai belajar, anak-anak menikmati makanan tambahan bergizi yang sudah disiapkan, supaya mereka bisa tumbuh sehat dan terbebas dari gizi buruk. Pada jam istirahat, anak-anak lebih memilih menghabiskan waktunya untuk membaca buku daripada bermain. Wah, wortel itu terlalu. Anak-anak sangat bersemangat dan senang bisa belajar dengan guru Tangan Pengharapan. Setiap kali pulang sekolah, kalau ada PR tuh langsung ke rumah. Maunya langsung ke rumah, langsung panggil supaya belajar. Meskipun saya baru selesai bimbel sore, pulang itu nanti mereka suka ke rumah lagi, mau belajar lagi. Setiap malam juga kalau yang rumah dekat-dekat di kompleks rumah situ, biasa malam itu pasti mereka belajar di rumah. Jadi kita belajar biasa malamnya itu pakai senter saja. Sesekali di akhir pekan, anak-anak mengajak gurunya untuk mencari sayur laut dan teripang untuk dimasak. Tak lupa juga mereka menghabiskan waktu bersama di pinggir pantai sambil menikmati indahnya langit senja. Kamu jangan sedih, jangan galau, jangan pusing, jangan diri. Semua perkembangan pendidikan di Desa Tenino ini tidak akan pernah terjadi jika Bapak Ibu donatur tidak memberikan suportnya melalui program feeding ini. Helping people live a better life. Tawa kebahagiaan terpancar di wajah mereka ketika mereka sudah dapat belajar dan bermain bersama teman-teman seusianya. Ekspresi ini sering terlihat sejak dibuka Feeding and Learning Center di Desa Taihue dan di Desa Tliu. Cara mengajar di sana, anak-anaknya banyak yang tidak mengerti bahasa Indonesia, lebih banyak mengerti bahasa daerah. Jadi agak susah untuk kita mau belajar gitu. Mereka mau diajar, mereka tidak pernah ada yang bilang tidak mau. Semuanya mau belajar. Yang penting tidak kasar-kasar sih. Pendidikan yang layak serta makanan bergizi dan makanan tambahan bergizi mereka dapatkan. Anak-anak semakin bersemangat dalam belajar demi menggapai impian mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program Feeding and Learning bagi anak-anak di Taihue dan Tliu, Timur Tengah Selatan, NTT. Bersama kita membantu anak-anak di pedalaman Indonesia untuk menggapai impian mereka. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin hingga Sabtu jam 6 pagi bersama Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama Yohanes Kristianus di YouTube Yohanes Kristianus dan YouTube Henny Kristianus atau di Spotify Impact Community. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Mari bergabung dalam program Pray, Sharing, and Answer di live Instagram Yohanes Kristianus setiap hari Rabu jam tengah 9 malam waktu Indonesia Barat dengan topik Couples and Families dan live Instagram Henny Kristianus setiap hari Sabtu jam tengah 9 malam waktu Indonesia Barat dengan topik
Young Adults. Kedua acara ini juga bisa disaksikan di YouTube channel Impact Community. Kami membuka pelayanan doa dan konseling melalui email impactcommunity.id@gmail.com dan nomor 0811 977 7745 khusus untuk WA chat. Ibadah Impact Community hari Minggu depan pukul 10 pagi dan pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan dilayani oleh Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus di channel YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTB dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Empat bulan telah berlalu, namun pandemi COVID-19 belum juga mereda. Masyarakat kini semakin menderita. Ekonomi tidak berjalan, perkantoran tutup, dan jalanan sepi membuat masyarakat kehilangan penghasilan. Saya itu namanya berusaha, ibaratnya nggak boleh dagang. Masalahnya kan kita ribet, makan dari mana? Ya kan? Kita disuruh berhenti kalau nggak dagang di jalan, jadi kita bingung kan? Masalahnya kita, kehidupan saya makan dari saya, berjualan kan? Jualannya tuh kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Kita masih tinggal di kuburan, saya nggak kontrak. Ya, karena kita pemerintah nggak boleh jualan, nggak boleh keluar, kita bingung kan segala-galanya kan. Punya anak ya mah, kita urusin keluarga, makan apa adanya. Mau tempe jadi, mau kerupuk jadi, mau kecap jadi, itu aja. Saya kan kalau dapat gini saya air mata keluar Pak, bener Pak, sedih saya Pak. Tabungan yang terkuras habis, penghasilan yang tidak ada, membuat mereka harus terpaksa tidur di pinggir jalan. Karena ya buat makan besok nggak ada, ya habis kemana? Duit nggak punya, buat makan besok nggak ada. Bayar kontrakan rumah aja belum kebayar. Pada minggu ini kita telah membagikan 530 paket sembako kepada supir angkot KWK dan kepada masyarakat yang berada di Kampung Nanas di belakang saya, dan ada juga di Keramat Pulo. Di situ kita sudah membagikan juga warga yang di sana, dan Yayasan Tangan Pengharapan sendiri kita sudah mendistribusikan makanan siap saji sebanyak 350 dan beserta sarung dan masker. Pembagian donasi yang telah didistribusikan oleh Yayasan Tahan Pengharapan berupa 695 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 1.675 bantuan makanan siap saji, beserta sarung dan masker bagi masyarakat tunawisma, 6.978 bantuan sembako, yang berisi beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, dan 5 masker. 450 bantuan dana tunai kepada kepala keluarga yang ekonominya rentan terdampak oleh pandemi COVID-19. Pembagian ini kita lakukan setiap minggu. Setiap minggu itu kita memberikan 500 paket sembako, dan setiap minggu juga kita membagikan 350 makanan siap saji beserta sarung dan masker. Setiap bantuan ini telah disalurkan ke 105 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Nias, Mentawai, Kalimantan Barat, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timor NTT, Sumba, Lauje, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin ikut serta, membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama, dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WhatsApp
0811 977 7745. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih atas donasi para friends and partners yang sudah membantu mereka yang membutuhkan melalui Yayasan Tahan Pengharapan. Helping people live a better life. Hai semua, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat tentunya. Dan puji Tuhan selamat bergabung kembali dalam ibadah Impact Community pada tanggal 31 Mei 2020 merupakan hari khusus, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Dan sebentar ibadah akan segera dimulai. Kami bisa mengencourage kalau ada anggota keluarga yang belum bersama-sama bisa diundangnya. Dan sebentar firman Tuhan nanti disampaikan, kita bisa mencatatnya. Dan sebentar pujian penyembahan dinyanyikan. Saya encourage untuk kita semua bisa mengikuti pujian penyembahan dan juga mengangkat tangan kalau memang ada gerakan untuk kita bisa mengangkat tangan karena ada kuasa dalam pujian penyembahan. Selamat beribadah. Ku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah takkan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Pegang tanganku Bapa, haleluya.
God Almighty reign. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reign. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah buat kami, tumpahkanlah isi hati-Mu, supaya kami belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Bukakanlah roh hikmat dan wahyu, supaya setiap firman-Mu boleh dimengerti, dan kami bisa hidupi dalam kehidupan kami. Biarlah Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus, saya akan menyampaikan khotbah tentang tema hidup dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kalau Anda menyebut dirimu adalah anak Tuhan, pastikan hidupmu dipimpin oleh Roh Tuhan. Tahukah Anda bahwa salah satu tujuan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita di dalam Yohanes 16 ayat 13 adalah, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dikatakan roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya roh Tuhan akan membuat kita mengerti apa yang benar. Dan dikatakan juga bahwa ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memberitakan kepada kita tentang hal-hal yang akan ada di masa depan. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan dalam mengambil keputusan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengerti
apa yang harus kita lakukan dan keputusan apa yang harus kita ambil, itu adalah fungsi Roh Kudus di dalam hidup kita. Setiap orang percaya yang memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya harusnya hidup dipimpin oleh Roh Allah, termasuk dalam mengambil keputusan apa yang benar. Bergantunglah kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu. Karena untuk itulah Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, saya percaya kita akan menang menghadapi semua masalah. Karena Roh Kudus di dalam batin kita akan memimpin kita untuk kita mengerti apa yang benar. Anda tidak perlu lagi konseling ke sana dan ke sini dan bertanya kepada orang lain untuk mengambil keputusan-keputusan dalam hidupmu. Kalau engkau belajar dipimpin oleh Roh Allah. Karena Roh Allah yang akan memberi kita hikmat untuk mengambil keputusan yang benar. Dan Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita supaya kita tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saya tidak tahu dengan hidup Anda, apakah Anda mengandalkan Tuhan untuk masa depan. Kalau orang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, harusnya dia tahu bahwa tujuan Roh Kudus diberikan adalah untuk memberitakan tentang hal-hal yang akan datang. Seharusnya di dalam merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita, kita selalu melibatkan Roh Kudus. Kita harusnya selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Saya membiasakan diri untuk selalu minta tuntunan Roh Kudus di dalam hidup saya dalam mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting dalam hidup, khususnya untuk Tangan Pengharapan. Mari belajar salah satu tokoh di Alkitab yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan tentang hal-hal yang akan datang. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Nabi Nuh belum pernah lihat banjir. Tapi ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh bahwa Tuhan akan melenyapkan semua makhluk hidup yang ada di bumi dan Nabi Nuh harus membangun sebuah bahtera. Karena iman, Nabi Nuh taat melakukan apa yang Tuhan suruh dan ketaatannya menyelamatkan keluarganya. Kita tidak tahu apa yang akan ada di masa depan. Kita tidak tahu tentang rencana Tuhan untuk masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita supaya Roh Tuhan membimbing kita untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi di masa depan. Nuh taat meskipun dia disuruh Tuhan untuk membangun sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang belum kelihatan. Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan itu membutuhkan ketaatan. Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Tahukah Anda bahwa ketaatan kita kepada pimpinan Roh Allah akan menyelamatkan keluarga kita? Saya tidak pernah menyangka COVID-19 akan datang melanda dunia. Saya yakin tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi ketika Tuhan mulai menggerakkan hati saya di akhir bulan-bulan terakhir tahun 2019 untuk memulai pelayanan online, saya sampaikan kepada tim kami dan juga suami saya bahwa kami harus mulai fokus serius membangun pelayanan online. Saya sampaikan bahwa mungkin tahun 2021 saya sudah mulai berhenti khotbah keliling dan hanya akan fokus untuk cyber church. Itu kata yang saya berikan waktu itu. Saya bilang sama Jojo,
beri saya kesempatan untuk membangun platform pelayanan online. Saya tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tetapi begitu kuat di dalam hati saya, Tuhan menuntun saya untuk memprioritaskan waktu saya untuk keluarga, dan yang kedua untuk fokus kepada pelayanan online. Ketika COVID-19 melanda dan tiba-tiba gereja-gereja tidak bisa lagi melakukan ibadah dan pelayanan kami, saya dan suami saya, yang dimana kami hidup dari pelayanan itu dan juga menghidupi Tangan Pengharapan, tiba-tiba terhenti begitu saja. Kami sempat terkejut dan tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Lalu yang saya kagum sama Tuhan, Tuhan telah menolong kami mempersiapkan pelayanan online jauh sebelum COVID-19 datang. Sehingga ketika semua pelayanan dibatalkan dan saya sama Jojo tidak bisa membawa kaos Tangan Pengharapan kemana-mana, kami tertolong karena platform ibadah online yang telah mulai kami bangun Mei 2019. Saya sangat kagum dengan pekerjaan Tuhan karena dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, platform YouTube saya dipakai Tuhan untuk menjadi bahtera yang menyelamatkan keluarga kami dan pelayanan Tangan Pengharapan. Pentingnya kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan benar-benar ketaatan kita kepada pimpinan Roh Allah sungguh-sungguh menyelamatkan tidak hanya hidup kita, tapi juga keluarga kita. Nabi Nuh taat kepada Tuhan ketika ia harus membangun sebuah bahtera di atas daratan karena banjir belum datang. Sementara Nabi Nuh membangun bahtera selama 400 tahun, orang-orang yang lewat itu mengolok-ngolok dia karena tidak ada banjir, tidak ada air, tapi Nabi Nuh membangun bahtera dan orang-orang mengolok-ngolok dia sambil berkata mungkin, apa yang kamu bangun? Untuk apa? Mereka tidak mengerti, tapi Nuh tetap taat kepada Allah. Harga bayar dari ketaatan kita kepada Allah mungkin ejekan dari orang-orang yang tidak mengerti apa yang sedang kita bangun. Orang-orang mungkin akan mengolok-olok kita. Dan juga mungkin ada di antara mereka yang berkata bahwa kita mungkin gila. Waktu saya dan Jojo taat kepada panggilan Tuhan untuk kembali ke Indonesia Januari 2006, orang-orang yang tahu bagaimana kehidupan kami di Australia, keluarga besar kami, orang tua saya, tidak bisa menerima keputusan kami untuk pulang ke Indonesia karena dianggap tidak masuk akal. Kami sudah hidup mapan, tapi mau meninggalkan hidup yang begitu mapan begitu saja untuk kembali ke Indonesia untuk sesuatu yang tidak jelas ke depannya. Saya hanya mendengar Tuhan berkata, Henny, selamatkan generasi. Roh Allah dalam batin saya berbicara begitu nyata. Henny, selamatkan generasi. Dan saya hanya minta supaya Tuhan menjamah hati suami saya supaya Jojo mau pulang ke Indonesia. Dan Anda tahu dari beberapa khotbah saya bahwa Tuhan menggerakkan Jojo untuk mengambil keputusan kami pulang ke Indonesia. Hari ini 14 tahun sudah lewat. Keadaan mungkin kelihatan jauh lebih jelas hari ini dan banyak orang akan berkata, ya jelaslah kamu akan pulang untuk ini dan itu. Hey, bayangkan 14 tahun lalu belum ada Tangan Pengharapan. Saya dan Jojo tidak punya pekerjaan. Kami tidak tahu kami harus memulai pelayanan ini dari mana. Semuanya dimulai hanya dari satu kata, taat saja. Teman-teman pelayanan yang melihat saya mulai pergi ke pedalaman-pedalaman, menolong anak di Papua, menolong anak di NTT, kasih mereka makan. Suara-suara yang masuk adalah begini, ngapain kamu kasih mereka makan?
itu nggak akan menolong mereka keluar dari kemiskinan. Ngapain kamu nolong anak-anak di Papua? Ngapain kamu nolong anak-anak di NTT? Di Jakarta aja banyak orang miskin. Ejekan demi ejekan. Bahkan ada nada-nada sumbang. Orang-orang yang menuduh kami pulang ke Indonesia bikin yayasan untuk cari uang. Wah, banyak sekali hinaan. Harga bayar dari ketaatan kita kepada Tuhan itu luar biasa. Penolakan, hinaan. Tapi Galatia 1 ayat 10 menjadi ayat andalan saya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya cuma taat sama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan yang memanggil kami, Dia setia. Dengar baik. Waktu Tuhan memimpin hidup kita, ketika Roh Tuhan mulai mengajar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita belum tentu mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan dengan hidup kita. Sama halnya ketika waktu Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, murid-murid Yesus kepenuhan Roh Kudus, orang-orang menyangka mereka mabuk. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 13. Orang-orang yang ada di dekat kita belum tentu mengerti apa yang sedang kita bangun. Tapi percayalah, kalau kita taat melakukan kehendak Tuhan, mereka akan melihat hasilnya. Mari kita belajar hidup dipimpin oleh Roh Allah. Pertanyaan saya yang pertama, seberapa penting pimpinan Tuhan bagi hidup Anda? How desperate are you? Di dalam Keluaran 33 ayat 15 dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bagi Musa, penyertaan Tuhan sangatlah penting. Sama halnya dengan saya, bagi saya, pimpinan Tuhan dalam hidup saya sangat penting. Saya tahu sebagai manusia, saya bisa membuat keputusan yang salah. Oleh karena itu, pimpinan Tuhan dalam hidup saya sangat penting. Desperate. Setiap akhir tahun, saya selalu mengambil waktu untuk berdoa sungguh-sungguh. Kemana saya harus membawa Yayasan Tangan Pengharapan? Kemana kami harus melangkah? Dan apa yang harus kami bangun? Kalau kita ingin hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, pertama-tama pastikan pimpinan Tuhan menjadi sangat penting bagi hidupmu. Ada dua hal yang menjadi fokus Tuhan dalam pimpinannya dalam hidup kita. Dalam Yesaya 30 ayat 1, mari kita baca sama-sama. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ada dua hal yang sangat penting dalam pimpinan Tuhan. Yang pertama bicara soal rancangan. Apa yang akan kita bangun dalam hidup kita? Apakah itu atas kehendak Tuhan? Yang kedua, persekutuan. Di mana kita membangun dan menginvestasikan hidup kita. Dua hal ini menjadi sangat penting untuk kita memastikan kita bertanya kepada Roh Tuhan. Sekarang bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Allah? Mari kita belajar tentang Nabi Nuh. Kejadian 6 ayat ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya percaya kita hanya bisa hidup dipimpin oleh Roh Allah kalau kita hidup benar dan kita hidup bergaul dengan Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hidup bergaul dengan Allah? Tahukah Anda bahwa Tuhan berbicara kepada setiap kita melalui Roh-Nya di dalam batin kita? Hati kita adalah kediaman Roh Allah. Dalam Efesus 3 ayat 16 dikatakan,
Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Keadilan Tuhan bagi setiap orang adalah Tuhan menempatkan Roh-Nya di dalam hati setiap kita supaya kita dibimbing oleh Roh-Nya untuk mengenali apa yang baik dan apa yang benar dan apa yang jahat. Jangan bebal, jangan menutup telinga hatimu ketika suara kecil, suara Roh Allah di dalam batinmu memberikan peringatan bahwa engkau harus menghentikan perbuatan-perbuatan salah yang engkau lakukan. Inisiatif untuk bergaul dengan manusia adalah tanah dari Tuhan. Tuhan ingin kita hidup bergaul dengan Tuhan, makanya Tuhan memberikan Roh-Nya di dalam batin kita, dan setiap orang memiliki hati nurani di mana baik orang percaya maupun tidak percaya dapat dibimbing oleh Tuhan untuk mengenali apa yang baik dari yang buruk, apa yang benar dari yang salah. Bagaimana kita hidup bergaul dengan Tuhan? Bila Anda tahu bahwa Tuhan menaruh Roh-Nya di dalam batinmu, bertanyalah kepada Tuhan. Setiap kali Anda menghadapi masalah, setiap kali Anda harus membuat sebuah keputusan dalam hidupmu, ingat dua hal yang paling penting dalam pimpinan Roh Allah dalam hidup kita adalah soal rancangan dan soal persekutuan. Apa yang harus kita lakukan dan dengan siapa kita melakukannya. Penting kita membawa Tuhan serta di dalam doa. Berdoalah dan bertanyalah kepada Tuhan. Minta hikmat dari Roh Kudus ketika kita menghadapi masalah apapun, ketika kita harus membuat keputusan apapun. Saya percaya Tuhan ingin membimbing hidup kita. Untuk itulah Roh Kudus diberikan dalam batin kita. Roma 8 ayat 8 berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa ketika Tuhan memperingatkan kita lewat hati nurani kita, kita harus menanggapinya dan berhenti melakukan dosa. Penolakan kepada suara hati nurani akan membuat kita tidak bisa mendengar lagi pimpinan Tuhan dalam hidup kita. 1 Timotius 1 ayat 19 berkata, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Banyak orang yang membutakan mata hatinya sendiri dan menulikan telinganya untuk tidak mau mendengar pimpinan suara Tuhan di dalam hatinya untuk tidak berbuat dosa. Jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu diam dalam batin kita. Efesus 4 ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Kalau kita ingin terus hidup dipimpin oleh Roh Allah, pastikan kita tidak mendukakan Roh Kudus di dalam hati kita. Saya yakin kalau Anda menganggap bahwa pimpinan Tuhan sangat penting dalam hidupmu, Anda akan mulai mengalami sebuah kehidupan bergaul dengan Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan, pastikan engkau melibatkan Tuhan dengan memohon pimpinan Roh Allah dalam batinmu untuk setiap keputusan dalam hidupmu, dalam setiap rencana yang akan kau bangun dalam hidupmu. Karena Roh-Nya akan mengajarkan kepada kita apa yang benar dan apa yang akan ada di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu, biar kiranya setiap kami boleh menangkap isi hati Tuhan buat kami masing-masing, supaya kami boleh mengenali suara Roh Allah di dalam batin kami, dan kami boleh belajar hidup bergaul dengan Allah setiap hari. Tolong kami Tuhan supaya kami peka mendengar tuntunan suara Roh-Mu, supaya kami boleh hidup berkemenangan di masa yang akan datang. Biar firman ini jadi rema buat setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberkati, memberikan petunjuk bahwa Roh Kudus adalah Tuhan yang hidup
yang menuntun kami dan memberikan arah. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan ketaatan, sehingga kami boleh mengikuti firman-Mu yang menjadi berkat buat kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa, menaikkan doa syafaat kami untuk pemerintah dan bangsa Indonesia, supaya mereka diberikan hikmat apa yang harus mereka lakukan dalam hari-hari ini, untuk bisa mengurangkan tingkat penularan jumlah COVID-19, dan juga berikan kesatuan hati dari pimpinan kami yang tertinggi hingga jajaran yang paling bawah. Setelah masa COVID ini akan direnggangkan sehingga kembali beraktivitas, kami minta biar rakyat boleh mengikuti aturan main yang berlaku, aturan main yang baru. Terima kasih juga untuk garda depan yang sudah berjuang untuk menolong pasien-pasien. Tuhan lindungi untuk para tim medis dan dokter yang begitu luar biasa dari penularan virus corona, serta juga berikan sukacita dalam melayani pasien. Saat ini juga kami berdoa buat doa-doa yang masuk dalam impact community. Kami berdoa buat kelepasan dari masalah kekerasan rumah tangga. Kami juga berdoa buat kelancaran studi. Kami juga berdoa buat pemulihan keluarga. Kami juga berdoa untuk kelepasan dari kecanduan game. Kami juga berdoa buat kerinduan yang untuk supaya bisa menerima keturunan dan buah hati yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat pemulihan dari traumatistis, yaitu relasi. Kami juga berdoa buat pemulihan mental akibat hubungan yang tidak sehat. Kami juga berdoa buat kerinduan memperoleh pekerjaan, biar Tuhan boleh siapkan yang terbaik. Kami juga berdoa buat kesembuhan dari berbagai macam penyakit, leukemia, herpes, benjolan di leher, epilepsi, tumor jinak, diabetes, asam urat, vertigo, dan gangguan tidur. Kami minta Jehovah Rafa menyembuhkan dari segala penyakit mereka. Buktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan penyembuh, Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Yesus, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, dan kiranya Tuhan melindungi kau dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Anda telah menyaksikan ibadah online pada saat ini. Kami juga mau umumkan minggu depan ada ibadah Impact Community pada tanggal 7 Juni 2020 jam 10 pagi dan jam 1 siang. Dalam kesempatan ini kami juga mau memberikan praise report, kesaksian yang masuk, di mana Tuhan telah menjawab doa-doa mereka. Yang pertama, kelepasan dari kuasa kegelapan luar biasa. Jelas bahwa kuasa kegelapan selalu dikalahkan oleh kuasa Tuhan atau kuasa terang. Dan yang kedua, kesembuhan dari penyakit lambung. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, penyembuh yang luar biasa. Dan yang ketiga, keputusan bertobat dan mengakhiri hubungan dengan sesama jenis. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan buat mereka yang terima jawaban doa datang dari Tuhan. Dan bagi saudara yang mendapatkan jawaban doa dari Tuhan, ingin memberikan kesaksian, boleh disampaikan kepada kami, sehingga akan memberikan kekuatan bagi mereka yang menyaksikan. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini juga kami mau memberikan report sepanjang 1 minggu donasi yang telah disalurkan lewat bantuan Bapak Ibu. Yang pertama, APD sejumlah 692, kemudian makanan siap saji sejumlah 1.675. Juga paket sembako senilai 300.000 telah disalurkan untuk lebih daripada 6.978 sembako, serta juga dana tunai 450 orang. Kami juga selama 1 minggu ini sudah melayani konseling, baik itu masalah keluarga, konsultasi mengenai finansial, doa, dan juga masalah pergumulan mereka sekitar 3.252 orang. Serta juga kami sudah menyalurkan masker sejumlah 23.274 pieces. Saya berterima kasih untuk support dan dukungan Bapak Ibu Saudara, karena bantuan tersebut sangat memberikan pertolongan buat mereka yang membutuhkan. Nah, bagi saudara yang terbeban, rindu, ingin memberkati buat mereka yang membutuhkan pada masa COVID-19 ini, dan juga memberikan dukungan untuk pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia, Anda bisa menyalurkan berkat Bapak Ibu pada rekening di bawah ini. Seterus saat mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Kami berdoa biar setiap benih yang Anda tabur, Tuhan lipat gandakan. Izinkan saya berdoa buat saudara semua sekali lagi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap taburan
benih yang diberikan pada Impact Community dan Tangan Pengharapan, kami percaya bahwa benih yang ditabur ini bukan cuma memberkati kami, tapi juga memberkati mereka yang menerimanya, sehingga mereka boleh merasakan Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Anda telah menyaksikan ibadah online pada hari Minggu ini. Saya berdoa biar sepanjang minggu ke depan Anda selalu disertai Tuhan dalam kesehatan dan berkat tak terduga-duga. Tuhan memberkati. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Empat bulan telah berlalu, namun pandemi COVID-19 belum juga mereda. Masyarakat kini semakin menderita. Ekonomi tidak berjalan, perkantoran tutup, dan jalanan sepi membuat masyarakat kehilangan penghasilan. Saya itu namanya berusaha, ibaratnya nggak boleh dagang. Masalahnya kan kita ribet, makan dari mana? Ya kan? Kita disuruh berhenti kalau nggak dagang di jalan, jadi kita bingung kan? Masalahnya kita, kehidupan saya makan dari saya, berjualan kan? Jualannya tuh kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Kita masih tinggal di kuburan, saya nggak kontrak. Ya, karena kita pemerintah nggak boleh jualan, nggak boleh keluar, kita bingung kan segala-galanya kan. Punya anak ya mak, kita urusin keluarga, makan apa adanya. Mau tempe jadi, mau kerupuk jadi, mau kecap jadi, itu aja. Saya kan kalau dapat gini saya air mata keluar pak, bener pak, sedih saya pak. Tabungan yang terkuras habis, penghasilan yang tidak ada, membuat mereka harus terpaksa tidur di pinggir jalan. Karena ya buat makan besok nggak ada, ya habis kemana? Duit nggak punya, buat makan besok nggak ada. Bayar kontrakan rumah aja belum kebayar. Pada minggu ini kita telah membagikan 532 paket sembako kepada supir angkot KWK dan kepada masyarakat yang berada di Kampung Nanas di belakang saya, dan ada juga di Keramat Pulo. Di situ kita sudah membagikan juga warga yang di sana, dan Yayasan Tangan Pengharapan sendiri kita sudah mendistribusikan makanan siap saji sebanyak 350 dan beserta sarung dan masker. Pembagian donasi yang telah didistribusikan oleh Yayasan Tahan Pengharapan berupa 695 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 1.675 bantuan makanan siap saji, beserta sarung dan masker bagi masyarakat tunawisma, 6.978 bantuan sembako, yang berisi beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, dan 5 masker. 450 bantuan dana tunai kepada kepala keluarga yang ekonominya rentan terdampak oleh pandemi COVID-19. Pembagian ini kita lakukan setiap minggu. Setiap minggu itu kita memberikan 500 paket sembako, dan setiap minggu juga kita membagikan 350 makanan siap saji beserta sarung dan masker. Setiap bantuan ini telah disalurkan ke 105 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Nias, Mentawai, Kalimantan Barat, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timor NTT, Sumba, Lauje, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.
Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin ikut serta, membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WhatsApp 0811 977 7745. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih atas donasi para friends and partners yang sudah membantu mereka yang membutuhkan melalui Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.